Oke, saya mulai ya perkuliahan pada malam hari ini dengan jumlah sekarang mahasiswa yang hadir ada 22 orang. Saya mau melanjutkan yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu kan saya instruksikan sama kelompoknya untuk menganalisis tahap-tahap dari sistem yang kalian buat, kan gitu ya. Kalau nggak salah itu kelompoknya AFU itu sudah minggu lalu. Kelompoknya AFU sudah tentang sistem informasi data penjualan toko cat. Nah, sisanya nih kelompok yang lain. Kelompoknya IKA. Gimana kelompoknya IKA? Kelompoknya IKA gimana? Sudah Bu. Oke, bisa dipresentasikan. Bisa disampaikan ya gimana hasilnya. Boleh share screen, boleh. Secara lisan juga boleh. Eh, untuk share screen-nya udah kelihatan. Sudah ya, sudah kelihatan. Bisa dimulai ya. Jadi yang A, identify dari beberapa toko alat tulis yang sering kami kunjungi, beberapa masih menggunakan cara manual. Sedikit yang menggunakan sistem jual beli online dalam pelayanan terhadap konsumen. Pemesanan oleh konsumen biasanya dilakukan dengan mendatangi langsung toko alat tulis. Dengan cara tersebut kurang efektif dan efisien karena konsumen tidak mengetahui barang apa saja yang tersedia dan harga yang ditawarkan pada barang tersebut. Dengan begitu akan membuang waktu yang banyak dalam satu pemesanan konsumen. Yang B, understand, jenis penelitiannya penelitian rekayasa, merencanakan jadwal penelitian, siapakah yang akan diteliti. Jadi yang akan diteliti pemilik toko alat tulis, apa yang akan diteliti, yaitu cara pemesanan pada toko alat tulis, kapan dilakukan penelitian, Jumat 18 Maret 2022, di mana penelitian akan dilakukan. Penelitian akan dilakukan di toko alat tulis sekitar Denpasar. Membuat penugasan penelitian, membuat flowchart, melakukan wawancara, membuat PFD, dan membuat program. Membuat agenda wawancara. Jadi sistem apa yang sistem informasi yang dipakai, apakah customer bisa pesan melalui web atau aplikasi secara online, berapa lama proses scan barang yang dibeli customer jika customer langsung ke toko, dalam mengoperasikan sistem data-data apa yang diperlukan, sistem yang digunakan dahulu dan sekarang apakah sama atau sistem yang sekarang sudah di-upgrade, bagaimana tampilan sistem yang dipakai saat ini, dan apa saja kesalahan saat memakai sistem. Mengumpulkan hasil penelitian. Sistem yang digunakan yaitu sistem penjualan menggunakan sistem berbasis web. Terus bagaimana rancangan prosedur sistem informasi yang dipakai. Sistem berbasis dirancang dengan membangun sebuah server di mana beberapa karyawan dijadikan admin server.
Apakah customer bisa pesan melalui web atau aplikasi secara online? Jadi pembeli bisa mengakses web secara online asalkan mereka sudah memasukkan informasi untuk login. Berapa lama proses scan barang yang dibeli customer jika datang langsung ke toko? Jadi proses scan berlangsung sesuai dengan ukuran dan harga barang. Jika barang semakin mahal, maka scan akan lebih mahal. Terus dalam mengoperasikan sistem, data-data apa yang diperlukan. Jadi untuk mengoperasikan data-data yang diperlukan, beberapa aplikasi untuk program. Selain itu, Excel juga digunakan untuk menghitung hasil penjualan. Sistem yang digunakan dahulu dan sekarang apakah sama atau yang sistem sekarang sudah di-upgrade? Jadi sistem yang sekarang merupakan versi upgrade dari yang terdahulu, di mana versi sekarang memiliki penyimpanan lebih besar dan lebih cepat. Sebagaimana tampilan sistem yang dipakai saat ini, jadi beberapa desainer grafis disewa untuk mendesain tampilan sistem agar lebih menarik minat pelanggan. Apa saja kesalahan saat memakai sistem? Kadang-kadang beberapa orang tidak terbaca oleh sistem. Beberapa barang tidak terbaca oleh sistem. Terus menganalisis hasil. Apa yang dikerjakan yaitu aplikasi pemesanan alat tulis online. Bagaimana mengerjakannya? Aplikasi dikerjakan dengan menggunakan web. Siapa yang mengerjakan? Yaitu peneliti, di mana peneliti atau programmer, di mana dikerjakan di web atau aplikasi coding lainnya. Sudah Ibu, sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, jangan dihilangkan dulu share screen-nya, jangan di cancel dulu atau jangan di stop share screen dulu. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan terkait hasil diskusi kamu sama kelompok kamu ya. Ini yang pertama yang mau Ibu tanyakan, kalian bikin sistem informasi penjualan atau sistem informasi pemesanan? Kalau dari data yang Ibu dapat, ya dari data yang di Google Docs yang Ibu dapat, kalian membuat sistem informasi penjualan. Sementara dari poin yang merencanakan, yang mana itu ya? Pada poin merencanakan jadwal penelitian yang bagian 2, apa yang akan diteliti. Nah, di situ kelompok kalian membuat yang akan diteliti adalah cara pemesanan. Cara pemesanan pada toko alat tulis. Nah, sekarang mau yang Ibu tanyakan lagi, balik lagi sama judul kalian. Kalian buat sistem informasi penjualan atau membuat sistem informasi pemesanan? Penjualan sama pemesanan beda loh. Sistem informasi pemesanan, Bu. Sistem informasi pemesanan berarti berubah berarti ya? Sebentar Bu, saya diskusi dulu Bu. Iya, silahkan diskusi dulu biar bener nih, nanti takutnya udah jalan sekian, tahu-tahu di akhir malah bingung sendiri sama kelompoknya ya. Coba ditanya dulu mau penjualan atau pemesanan. Penjualan sama pemesanan beda. Kalau pemesanan itu ya cukup pas bagian pesan barang aja. Tapi kalau penjualan itu sudah sampai transaksinya bagaimana, terus ada laporan keuangannya, laporan barang yang laku berapa, kayak gitu. Kalau yang pemesanan ya cuman pesan-pesan aja gitu. Dia berarti sistemnya itu hanya sekedar menampilkan barangnya apa saja, kemudian si customer-nya itu memesan barang tersebut. Udah gitu aja, itu pemesanan. Hanya sampai bagian ngorder aja, tapi kalau bagian membayar dan sebagainya ya itu di luar dari sistem tersebut. Jadi kalau penjualan itu sudah lingkupnya bisa dibilang besar ya. Kalau penjualan dia besar, jadi ada data barang, berapa barang yang laku, berapa sisa stok barangnya. Nah itu coba didiskusikan dulu sama teman yang mau bikin pemesanan atau bikin penjualan. Pemesanan Bu, sudah diskusi. Oh, pemesanan berarti di cancel penjualannya berarti ya? Ya, nanti diubah. Ya, silahkan dirubah di Google Docs-nya juga ya. Itu linknya masih ada, itu nggak salah di grupnya. Kalau nggak ada, mungkin dari Korti bisa di-share ulang ya linknya. Dari Korti saya minta tolong di-share lagi link Google Docs-nya kalau ada yang mau merubah judul ya. Oke, berarti pemesanan ya berarti. Oke, berarti sudah benar apa yang akan diteliti. Ya udah, yang akan diteliti adalah bagaimana cara pemesanan pada toko alat tulis tersebut. Nah, kemudian coba ke bawah. Coba di scroll ke bawah. Ke bawah.
Nah, di sini dulu coba mengumpulkan hasil penelitian. Sistem apa yang digunakan di toko ATK ini untuk jualan? Pada toko ATK ini penjualan menggunakan sistem berbasis web. Bagaimana rancangan prosedur sistem informasi yang dipakai? Nah ini, sistem berbasis dirancang dengan membangun sebuah server. Kalian mau bangun server apa mau bangun sistem nih? Server sama sistem beda loh. Jangan disamakan sistem sama server. Server mahal ya, mahal biayanya kalau server. Ini kalian mau bikin apa nih? Mau bikin aplikasi, bikin sistem informasi atau mau bikin servernya? Sistem, Bu. Sistem. Nah, ini silahkan tolong diganti servernya ya. Kemudian membangun sebuah server itu bukan tugas seorang programmer membangun sebuah server ya, atau apa web developer membangun sebuah server, tapi ada orang jaringan biasanya kalau bikin server itu. Dengan membangun sebuah sistem di mana beberapa karyawan dijadikan. Nah, cukup dijadikan admin gitu aja. Ya, usah isi bilang server ya. Kalau bangun server itu lain lagi. Lain lagi bukan di perancangan sistem informasi dia ya. Di bagian jaringan dia itu jatuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah customer bisa pesan melalui web atau aplikasi secara online? Pembeli bisa mengakses web secara online, asalkan mereka sudah memasukkan informasi untuk login. Oke. Berapa lama proses scan barang yang dibeli customer? Jika customer langsung ke toko, proses scan berlangsung sesuai dengan ukuran dan harga barang. Jika barang semakin mahal, maka scan akan lebih lama. Ini maksudnya scan barang ini scan barang yang gimana nih? Yang di kasir itu atau gimana nih maksudnya? Scan barang ini, Ibu nggak mudeng nih. Berapa lama proses scan barang yang dibeli customer? Ini scan barang barcode yang di kasir itu ya maksudnya? Atau gimana? Iya, Bu, kalau sistemnya datang ke toko. Oh, kalau si gini, customernya ke Si toko. customer yang ke toko. Customernya ke toko, terus yang nyeken itu siapa? Customer atau pegawai di sana? Pegawai di sana. Pegawai di sana. Berarti dia masuk ke gini ya sistemnya berarti ya. Berarti kalian sistemnya ini pakai barcode. Ada fitur barcode-nya berarti. Gitu berarti ya. Kalau ada scan berarti ada sistemnya ini ada fitur barcode-nya nanti. Proses scan berlangsung sesuai dengan ukuran dan harga barang. Jika barang semakin mahal, maka scan akan lebih lama. Nah, ini saya nggak tahu nih. Sesuai dengan scan itu sesuai dengan ukuran dan harga barang. Jika barang semakin mahal, maka scan akan lebih mahal. Lama, itu emang benar ya kayak gitu ya. Kalau barangnya gini mahal, maka proses scan itu lama, benar gitu ya? Saya rasa enggak deh. Sebenarnya enggak sih, Bu. Sebenarnya itu enggak deh. Ibu rasa itu tergantung barcode-nya bisa kebaca atau enggak kan. Kalau dia nyeken ternyata barcode-nya ada debu gitu, mau di-scan ya lama. Akhirnya kasirnya biasanya kan akhirnya nginput manual gitu biasanya kan. Itu kayaknya nggak tergantung ukuran dan harga barangnya deh. Mau semahal apapun, kalau barcode-nya nggak bisa kebaca ya udah berarti scan-nya akan semakin lama. Atau malah nggak bisa di-scan ya. Saya rasa itu nggak tergantung dari ukuran dan harga barang deh. Karena kalau barcode itu kan ditaruh di apa namanya di bungkusnya ya, bungkus barangnya itu. Dan saya rasa itu nggak ada di sana tuh bukan data yang isi ukuran, terus isi harga gitu. Memang sih isi harga ya, tapi maksudnya ukuran gitu. Kalau semakin besar ukurannya berarti semakin lama scan-nya gitu. Nah itu eh, coba di apa observasi lagi gitu, gimana cara kerja scan itu ya. Jika barang semakin mahal, maka scan akan lebih lama. Ini saya rasa nggak gitu cara kerja dari barcode scanner itu. Justru yang benar itu kalau barcode-nya nggak kebaca atau ketutup debu atau bagaimana, kan kadang bungkus itu kalau udah lama gitu ya, kedaluarsanya masih lama, terus barang itu sudah standby di sana juga sudah lama, biasanya kan kemungkinan kena debu dan sebagainya ya, atau kena gesekan itu pasti agak-agak hilang barcode-nya. Itu makanya dia harus input manual si kasirnya. Saya rasa itu yang bikin lama, jadinya orang kadang kalau mau nyekan itu dia nggak kebaca ya. Bukan karena mahal barangnya. Nah, ini tolong diperbaiki ya, tolong diperbaiki untuk Ya, Bu. kelompoknya IKA ya, kelompok IKA ya, ini benar ya, kelompoknya IKA. Nah, kemudian selanjutnya dalam mengoperasikan sistem, data-data apa saja yang diperlukan. Untuk mengoperasikan data-data yang diperlukan beberapa aplikasi untuk program. Eh, ini maksudnya data-data apa saja yang diperlukan dari sistem. Kalau kalian pemesanan,
Berarti data apa yang akan dikelola di sistem tersebut? Itu harusnya teman-teman harusnya udah ada bayangan ya. Berarti data apa? Data barang ya. Barang apa? Barang alat tulis ya. Data alat tulis. Alat tulis apa aja? Macam-macam. Berarti data alat tulis. Kemudian data apa lagi? Data alat tulis. Nanti di data alat tulisnya itu ada harganya gitu ya. Itu berarti ada data alat tulis. Data-data apa saja yang diperlukan? Ada data alat tulis, kemudian data customer juga. Ada data customer, itu berarti data yang kalian perlukan. Jadi nanti tak ketahuan gitu ya, customernya itu beli alat tulis apa gitu. Itu harus ada datanya nanti di sistemnya kayak gitu. Karena ini pemesanan, saya rasa datanya juga nggak begitu banyak ya. Kecuali kalian bikin pemesanan juga bisa diakses sama ownernya, mungkin ada data laporan juga. Data laporan pemesanan berarti. Ada data laporan pemesanan gitu. Nah, itu data-data maksudnya, data-data yang nantinya akan dikelola sama sistemnya ini. Gitu. Jadi kalian udah bisa bayangin gitu. Berarti kalau dia sistem informasi pemesanan, berarti kemungkinan datanya itu ada data alat tulisnya. Kan orang ke sana pasti pesan alat tulis kan. Artinya orang itu mengunjungi toko kalian, ya pasti nyarinya alat tulis kan. Nggak mungkin ke nyari bonek nyari masakan gitu, nyari ikan itu ke toko alat tulis ya kan. Nggak nyambung kayak gitu. Berarti data apa yang ada? Pasti data alat tulis. Terus selain data alat tulis juga pasti ada data customer-nya ya, dicatat gitu ya, data customer-nya bisa juga. Sistem yang digunakan dahulu dan sekarang apakah sama atau yang sistem sekarang sudah di-upgrade? Sistem yang sekarang merupakan versi upgrade dari yang terdahulu, di mana versi sekarang memiliki penyimpanan lebih besar dan lebih cepat. Oh, berarti case tadinya gitu ilustrasinya berarti dia mengupgrade sistem yang sudah ada sebelumnya di tokonya gitu ya. Nah, tapi di penjelasan di atas dibilang belum ada sistem. Nah, ini gimana nih? Di penjabaran paling atasnya, di identify-nya itu tadi disampaikan bahwa belum ada sistem. Sementara di bagian ini ada pertanyaan sistem yang digunakan dahulu dan sekarang apakah sama atau yang sistem sekarang sudah di-upgrade. Nah, ini maksudnya sistem yang sekarang merupakan versi upgrade dari yang dahulu. Dahulu itu gimana sistemnya? Sudah pakai sistem atau masih manual gitu dulu? Pertanyaannya Ibu. Kalian mengilustrasikan yang dulu itu dia manual atau memang sudah ada sistemnya? Cuman kalian upgrade sekarang gitu. Kalian kembangkan gitu jadinya. Yang manual tapi di-upgrade gitu. Kita analisisnya di-upgrade gitu, Bu. Di-upgrade. Sistemnya manual berarti? Atau gimana? Atau sudah ada sistem tapi di-upgrade? Itu dua hal yang berbeda loh. Sistem manual tapi baru mengadakan sistem, atau sudah ada sistem itu di-upgrade. Nah, itu beda. Sudah ada sistem nih sebelumnya. Sistem manual tapi mengadakan sistem, Bu. Oh, berarti proses mengadakan sistem berarti ya. Oh, ya udah, berarti itu diganti, jangan upgrade. Kalau upgrade itu kesannya sudah ada sistem di sana. Sudah ada sistem informasi pemesanan itu di tokonya itu gitu. Terus tinggal kalian upgrade gitu biar performanya lebih cepat dan sebagainya. Nah, itu kalau upgrade. Tapi kalau sebelumnya nggak ada sistem informasi di sana, nggak ada penggunaan aplikasi, nggak ada bantuan dari komputer, berarti manual dia. Berarti proses pengadaan ya, pengadaan dari pengadaan sistem. Untuk sistem yang manual begitu. Bagaimana tampilan sistem yang dipakai saat ini? Beberapa desainer grafis disewa untuk mendesain tampilan sistem agar lebih menarik minat pelanggan. Apa saja kesalahan saat memakai sistem? Kadang-kadang beberapa barang tidak terbaca oleh sistem. Nah, apa saja kesalahan saat memakai sistem? Ini sistem apa nih maksudnya nih? Sistem yang sudah ada berarti. Kadang-kadang beberapa barang tidak terbaca oleh sistem. Apa yang dikerjakan? Aplikasi misalnya tulis online, bagaimana mengerjakannya? Aplikasi kerjakan dengan apa? Dengan bahasa apa gitu maksudnya? Bagaimana mengerjakannya? Dengan bahasa apa dikerjakan gitu? Siapa yang mengerjakan? Terus apakah ada database-nya atau tidak? Siapa yang mengerjakan? Penelitinya, di mana dikerjakan atau tools yang digunakan, ya macam-macam. Bisa pakai Sublime, bisa pakai Visual Studio Code, bisa Adobe Dreamweaver, Notepad dan sebagainya ya, tergantung text editor yang nanti mau kalian gunakan. Nah, ini kan hanya baru rancangan aja dia, baru analisa, tahap analisa. Oke, cukup untuk kelompoknya Ika ya. Silahkan itu diperbaiki lagi hal-hal yang mungkin masih keliru dari scan, terus judul juga ya. Judul juga kalau penjualan ya tentunya berbeda sama pemesanan. Kalau pemesanan ya dia hanya lingkupnya pemesan aja.
Kalau penjualan itu sudah lingkupnya besar ya, jadi ada data laporan keuangannya, transaksinya bagaimana, apakah bisa transfer dan sebagainya kayak gitu kalau dia penjualan. Oke, nah ini cukup untuk kelompoknya Ika ya. Baik Bu, terima kasih. Izin stop sharing. Ya. Kelompoknya Ika sudah. Nah, kelompok selanjutnya ini kelompoknya Dayu Gayatri. Dayu, kelompoknya Dayu Gayatri, sistem informasi penjualan kosmetik berbasis web. Itu judulnya ya. Ya Bu. Nah, silakan Dayu Gayatri bisa di share screen hasil diskusi sama kelompoknya. Sudah masuk Bu? Oke, sudah kelihatan. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Gayatri Indraswari. Anggota kelompok saya ada Nuni, ada Adi, ada Ari Garbel sama Yusna. Di sini kami membuat sebuah sistem. Di sini kami menganalisis sistem informasi penjualan toko kosmetik dan skincare berbasis web. Yang pertama, identify. Apabila suatu toko kosmetik atau skincare masih menggunakan cara konvensional, maka pelanggan akan cenderung hanya berasal dari daerah sekitar toko saja. Di samping itu, produk di toko kosmetik yang banyak jenis membutuhkan waktu bagi customer untuk melihat atau menentukan produk yang ingin dibeli dan untuk informasi mengenai ketersediaan suatu produk di sebuah toko penting bagi customer, sehingga tidak membuang waktu customer apabila produk yang dicari ternyata tidak tersedia, dan memudahkan berbagi informasi terkait promo, pengiriman, dan informasi tambahan mengenai toko maupun produk. Dapat disimpulkan, kebutuhan sistem informasi dapat berguna untuk dapat memperluas jangkauan customer, menghemat waktu dan pengeluaran, memudahkan berbagi informasi antar penjual dan pembeli. Selanjutnya dijelaskan oleh Nuni. Baik, saya jelasin bagian understand-nya. Jadi ini penelitiannya rekayasa. Kemudian untuk rencana jadwal penelitian, lokasi penelitian di toko kosmetik atau skincare di wilayah Kota Denpasar. Kemudian yang meneliti adalah semua anggota kelompok dan waktu tanggal 26 Maret 2002. Penugasan penelitian untuk flowchart dan wawancara Gayatri. Kemudian saya membuat DFD untuk program Yusna, Ari, sama Adi. Oke, lanjut ke bawah. Untuk agenda wawancara, saya gabung penjelasannya sama hasil penelitian. Untuk pertanyaan pertama, lama proses pengemasan dan pengiriman kosmetik yang dipesan oleh konsumen. Untuk lama proses pengesanan sama pengiriman tergantung jasa kirim yang dipilih konsumen, sama saya koreksi di sini ada tambahan sama tergantung alamat konsumennya juga. Biasanya pengiriman bisa memakan 1-3 hari atau 4-7 hari, tapi jika produk yang yang dipesan adalah pre-order, maka akan memakan waktu yang lebih lama dari biasanya, dan juga tergantung dari jauh alamat konsumennya. Kemudian cara toko memasarkan produk sekarang atau sistem yang sebelum diadakan sistem informasi itu ada toko fisik sama menggunakan Instagram sebagai marketingnya. Maksudnya produk toko diupload di Instagram itu. Kemudian kekurangan dari sistem yang diterapkan, toko memasarkan produk melalui Instagram. Kemudian kalau customer ingin lihat-lihat tuh kan harus scroll dulu ke bawah, harus lihat semua gitu, terus ngecek satu-satu gitu.
Kemudian informasi stok produk tuh biasanya juga kan lewat DM atau WA, harus nanya dulu ini ready atau enggak. Jadi kekurangannya di situ, jadi perlu waktu di sana. Kemudian untuk apa saja data informasi yang dibutuhkan toko dari konsumen, informasi dari toko untuk toko dari konsumen yang diperlukan seperti nama konsumen, alamat, nomor HP, kemudian email, produk yang ingin dibeli, transaksi, cara pembayaran sama nilai keseluruhan pembelian. Kemudian bagaimana sistem yang digunakan toko saat ini, cek stok sama perhitungan masih manual pakai kayak Microsoft Excel gitu. Kemudian untuk pemasaran pakai Instagram dan komunikasi menggunakan DM Instagram dan WhatsApp. Kemudian apa saja informasi yang dibutuhkan konsumen. Konsumen yang diperlukan konsumen informasinya itu harga, stok produk, kategori produk apa, atau kayak informasi terkait produk itu kegunaannya, kemudian brand dari produk tersebut atau mereknya, kemudian pilihan layanan sama biaya ongkir. Lanjut Mbak. Kemudian menganalisis hasil. Untuk analisis hasil, pertama apa yang dikerjakan merupakan website penjualan kosmetik atau sama skincare, itu jadi satu. Kemudian bagaimana mengerjakannya, karena di website kita pakai HTML, CSS sama JavaScript. Kemudian untuk database sama gininya menggunakan PHP, database MySQL. Yang mengerjakan programmer sama peneliti. Kemudian dimana kerjakan text editor menggunakan Visual Code Studio sama MySQL bisa diakses menggunakan XAMPP dan menggunakan laptop atau personal komputer untuk pekerjaannya. Sekian Bu dari kelompok kami, mohon koreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih ya kelompoknya Dayu. Nah, kemudian mungkin coba di scroll ke atas. Ini sistem informasi penjualan ya. Penjualan kosmetik. Benar, penjualan kosmetik. Berarti ini kalian sudah bisa membayangkan bahwa ini nantinya, sorry, saya masih mute ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya Dayu ya. Nah, ini kalian membuat sistem informasi penjualan kosmetik. Nah, ini bisa di scroll ke atas, coba. Ibu mau lihat lagi ke atas. Coba di scroll lagi ke atas. Nah, di sini. Nah, karena kalian bikin sistem informasi penjualan, nah, itu berarti kalian sudah ada bayangan nih. Kalau penjualan berarti mirip-mirip kayak Shopee atau mirip-mirip kayak Lazada gitu ya. Atau mirip kayak Tokopedia. Jadi ada proses transaksi juga bisa di sana. Oke. Nah, cuman hanya saja kalau Shopee dan Lazada itu kan dia bisa di-download di Play Store ya, atau dia berbasis mobile. Nah, untuk kalian khusus di sini berbasis web ya. Hanya bisa web berarti. Oke. Nah, kemudian kalau saya lihat ke bawah, coba di bagian understand-nya, di identify-nya nggak ada masalah sih. Coba di understand-nya lagi. Coba agak ke bawah. Oke, di agendanya, coba agenda wawancara. Berapa lama proses pengemasan dan pengiriman kosmetik dipesan oleh konsumen? Nah, ini yang lama ya. Bagaimana cara toko memasarkan produk saat ini melalui toko fisik dan platform Instagram? Apa kekurangan dari sistem yang diterapkan saat ini? Toko memasarkan produk melalui platform Instagram. Di saat customer ingin melihat informasi produk, customer perlu mengecek postingan toko di Instagram satu persatu. Oke, berarti nanti yang akan ditampilkan di websitenya itu kira-kira ininya ya, berarti produk-produknya apa saja, kosmetiknya apa saja, skincare-nya apa saja, dan itu juga harus ada stoknya berapa. Jadi mirip-mirip kayak marketplace yang ada saat ini kan. Jadi kalau di marketplace itu kalau kalian lihat kan ada stoknya apakah kosong atau tidak gitu. Coba ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, enggak, jangan terlalu ke bawah. Coba ke bawahnya itu lagi yang ini. Ini. Data informasi yang dibutuhkan apa saja, data informasi yang dibutuhkan toko dari konsumen. Data informasi seperti nama konsumen, alamat konsumen, nomor handphone, alamat email, produk yang dibeli, historical transaksi, cara pembayaran, dan nilai pembelian. Nama konsumen, alamat konsumen, nomor handphone, ya. Toko memasang produk di platform Instagram. Jadi saat customer ingin melihat informasi produk, customer bisa ngecek postingan toko Instagram. Saya mau nanya, di sini berarti kira-kira kalian
ada gini nggak, ada fitur dia bisa bisa beli gitu, beli beli transfer maksudnya, bukan COD, beli transfer gitu atau gimana dia nanti sistem bayarnya nih kalau orang mau beli kosmetiknya? Rencananya ada sih Bu. Nanti kalau misalnya tergantung nanti kita kemampuan. Tapi kalau sekarang rencananya ada Bu. Ada untuk mungkin transfer atau lewat yang Berarti transfer dua, aja dulu. berarti dua Satu gitu ya, COD. Iya. jenis pemesanan Iya, atau berarti COD di tokonya. COD di toko atau transfer gitu ya. Jadi tinggal kurir bawa tapi Iya, dia sudah bayar konsumennya gitu ya. iya Bu. Nah, itu kan ada yang kayak gitu. Atau dia konsumennya mesen dulu, nanti kurirnya yang bawa ke atau COD lah modelnya ya. Jadi konsumennya mesen, itu konsumennya yang ke tempat atau ada kurir yang datang ke rumahnya tapi baru bayar di tempat saat itu juga. Nah, itu kan ada yang kayak gitu. Jadi orang beli produknya, kosmetiknya, terus dia bisa milih yang COD itu dianterin, terus nanti dibayar di sana. Tapi kalau dibayar di sana otomatis ada biaya ongkir juga gitu. Atau orangnya yang datang ke tokonya, kalau datang ke toko nggak ada biaya ongkir, cukup bayar produknya aja apa yang dibeli. Tapi kalau dianterin ke rumah, ya berarti dia ada biaya ongkir juga dan dibayar saat itu juga, itu kalau COD. Nah, kalau dia yang dia transfer ya berarti sudah otomatis sama ongkirnya juga gitu. Nah, itu mungkin bisa nanti didiskusikan lagi sama teman-temannya kira-kira mau ada fitur seperti itu atau tidak. Oke, jadi sesuaikan aja sama gininya, lingkup atau batasan sistemnya teman-teman itu kayak gimana nanti. Kalau setiap sistem itu kan pasti ada batasannya ya. Sistem ini hanya melayani transfer secara COD, tidak sistem ini melayani pembelian secara transfer, atau sistem ini hanya melayani pembelian secara COD gitu ya. Jadi barangnya dikirim langsung, kemudian bayar di tempat kayak gitu. Itu bisa tergantung nanti batasan sistemnya teman-teman kayak gimana. Atau mau dua-duanya juga boleh gitu. Berarti bebas kita Bu ya untuk gininya. Iya, bebas. Batasnya itu kita yang tentuin Bu ya. Dari teman-teman aja nentuin anggota kelompoknya mau bikin yang kayak gimana gitu. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Informasi bagaimana sistem digunakan perhitungan atau cek stok barang masih manual dan menggunakan Microsoft Excel. Berarti nanti di sistemnya bisa gini ya, ada informasi stok gitu ya. Untuk pemasaran menggunakan platform Instagram dan untuk komunikasi ke customer melalui DM atau WhatsApp. Oke, ini sudah cukup jelas sih penjabarannya ya dari kelompok ini. Tidak ada yang hal yang begitu riskan untuk Ibu perbaiki atau Ibu bahas gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Dayu. Bisa di stop share screen-nya ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya penjualan kosmetik sudah. Kelompok selanjutnya itu sistem informasi manajemen proyek. Kelompoknya Saskara Putra. Oke, Bu. Silakan bisa di share screen. Tunggu mereka share screen dulu. Jam berapa ini yang? Jam berapa gitu? Saya kenapa? Dia? Gitu mukanya? Itu mukanya? Ngantuk kamu? Gue ngantuk. Ngantuk nih. Ngantuk nih. Menyebalkan ini.
Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saat ini saya akan menjelaskan presentasi dari hasil dari diskusi kelompok kami. Di mana di sini aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi perancangan pembangunan rumah. Yang pertama yaitu ada identifikasi berdasarkan pengamatan kami di lapangan saat menemukan proyek pembangunan. Kami menyimpulkan bahwa aplikasi yang kami kembangkan dibuat dengan alasan untuk mempermudah orang-orang mengetahui jenis rumah, bentuk maupun pilihan variasi model rumah yang akan dibangun berdasarkan dana dan luas tanah yang dimiliki, serta meminimalisir adanya kebocoran dana karena sudah memberikan RAB dalam dokumen untuk tiap bahan bangunan dan biaya tukang dalam jangka waktu tertentu. Dan yang berikutnya bagian B yaitu understand, di mana yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang mencakup metode observasi agar penelitian tahu permasalahan yang dihadapi. Yang kedua ada metode wawancara agar penulis mendapat informasi secara lengkap. Yang ketiga ada studi pustaka yang kami jadikan sebagai referensi. Yang berikutnya itu merencanakan jadwal penelitian, di mana yang pertama penelitian akan dilakukan di era tempat dilaksanakan proyek pembangunan rumah. Yang kedua, apa saja yang akan diteliti, semua yang menjadi bagian dan data yang diperlukan dalam pembangunan proyek. Yang ketiga, siapa yang akan menulis, yaitu anggota kelompok. Yang keempat, kapan penelitian akan dilakukan setelah melakukan perjanjian dengan pihak proyek. Dan yang berikutnya dari understand yaitu yang terakhir membuat penugasan penelitian, di mana yang pertama yaitu Jagat membuat flowchart, dan yang kedua dari kelompok kami yaitu Dekarma melakukan wawancara, yang ketiga Saskara membuat dan yang kelompok kami yang keempat yaitu Dodi membuat program, dan yaitu yang kelima yaitu Jemris membuat program. Dan untuk agenda wawancara, di mana agenda wawancara ini yang agenda-agenda yang kami lakukan dalam melakukan aplikasi ini, dengan dari agenda wawancara ini dapat disimpulkan dari mengumpulkan hasil penelitian, di mana dari agenda wawancara yang pertama yaitu beberapa lama biasanya proses pembuatan bangunan dari awal fondasi sampai selesai, kurang lebih selama 6 bulan sampai 8 bulan menyesuaikan dengan jumlah buruh. Dan agenda yang berikutnya yaitu apa saja kendala yang biasanya dihadapi ketika melakukan proses pembangunan, yaitu kekurangan bahan, keinginan customer yang tidak sesuai atau labil, membengkaknya biaya pembangunan dan akses jalan yang buruk. Dan agenda yang berikutnya itu apa saja data-data yang diperlukan, luas tanah, yaitu luas tanah, bentuk atau model bangunan, tipe rumah, jumlah lantai atau tingkatan, material, jumlah pekerja, jumlah dana yang disesuaikan dengan waktu pengerjaan. Dan agenda berikutnya apa saja teknologi yang dilakukan dalam proses pembangunan ini, yaitu kami menggunakan strategi PWS dan menggunakan produk Domus. Dan agenda berikutnya lagi beberapa orang atau pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan ini, sekitar 5-7 orang. Berikutnya material seperti apa saja yang digunakan, yaitu pasir, koral, batako atau bata, genteng, cat, besi, kawat, semen, kayu, bambu, baja, air, pipa, paku, kabel, keramik, pintu, jendela. Dan agenda berikutnya itu apa saja alat-alat yang dipergunakan, yaitu perkakas seperti obeng, tang, gergaji, palu, kunci Inggris, meteran, bor, sokop, dan kapak dan lain-lain.
Dan untuk agenda yang berikutnya, apa bisa dijelaskan bagaimana tahapan pembangunan rumah ini? Yaitu tahap pertama melubangi tanah sebagai fondasi bangunan, lalu mendirikan kerangka baja pada lubang yang telah dibuat, lalu menuangkan semen ke bawah kerangka. Setelah itu kerangka utama bangunan bisa dipasang di sudut-sudut yang telah ditentukan, kemudian batako bisa dipasang sesuai jalur kerangka. Setelah bagian bawah selesai atau kering, bagian atap siap dipasang seperti kayu dan genteng, lalu proses pengecatan siap dilakukan. Setelah cat kering, pintu atau jendela siap dipasang. Setelah selesai pemasangan, kemudian melakukan instalasi kabel, rumah jadi siap dihuni. Dan agenda yang berikutnya juga proses apa saja yang sudah pernah dikerjakan, yaitu sudah pernah mengerjakan proyek rumah lantai 1 hingga lantai 2. Berapa harga jasa dan bagaimana cara pembayarannya tergantung dari model dan luas tanah yang tersedia, serta melakukan DP pada awal pembangunan dan melunasi pembayaran setelah terima bangunan. Dan bagaimana penjadwalan pengerjaan proyek. Untuk proyek dengan skala besar menggunakan borongan, sedangkan proyek yang tidak memerlukan tenaga banyak kerja menggunakan harian. Apakah ada perjanjian kerja sebelum proses pembangunan? Itu tentu saja ada perjanjian sebagai kesepakatan pelaksanaan proyek, melakukan hukum jika terjadi pelanggaran, untuk mengetahui waktu dan lama pengerjaan proyek dan berisikan rincian biaya proyek. Apakah ada garansi dalam pembangunan maupun setelah bangunan jadi? Yaitu ada sebagai perjanjian apabila terjadi kerusakan pada bangunan dalam periode yang telah disepakati. Dan untuk agenda yang terakhir, bagaimana cara kontraktor memberikan laporan. Untuk laporan harian, kontraktor memberikan informasi berupa rincian pekerjaan, cuaca harian, jumlah dan jenis alat yang dipergunakan, serta bahan material konstruksi. Untuk laporan mingguan, kontraktor memberikan informasi mengenai RAB, progres yang sudah terselesaikan, dan bobot masing-masing item. Untuk laporan bulanan, kontraktor memberikan informasi mengenai laporan, progres bulanan, daftar alat dan jumlah yang dipergunakan, kendala selama pelaksanaan pekerjaan, serta foto dokumentasi. Dan untuk bagian E, yaitu menganalisis hasil. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, di mana yang pertama yaitu apa yang dikerjakan, yaitu membuat aplikasi output, sketsa rumah, dan rincian anggaran bangunan. Dan pertanyaan berikutnya, siapa saja pengguna aplikasi, yaitu konsumen, kontraktor, dan pemilik proyek. Dan bagaimana mengerjakannya menggunakan smartphone. Dan juga ada pertanyaan, siapa yang mengerjakan semua, yaitu anggota kelompok, seluruh anggota kelompok. Dan pertanyaan terakhir, di mana dikerjakan tools yang digunakan menggunakan aplikasi router multi-platform toolkit. Baik, sekian dari presentasi hasil diskusi atau yang sudah kelompok kami lakukan. Kalau ada koreksi atau pertanyaan yang disampaikan dari Ibu, silakan untuk kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya Saskara. Nah, itu coba tolong ditampilkan lagi Word-nya, jangan dikeluarkan, jangan di-minimize dia. Nah, oke, kalian ini kelompoknya membuat aplikasi perancangan pembangunan rumah ya, aplikasi perancangan pembangunan rumah. Berarti nanti outputnya itu berupa sketsa, gitu berarti ya? Outputnya itu berupa sketsa rumahnya. Ya, Bu. Output berupa sketsa rumah.
Nah, kemudian data-datanya apa saja ya? Data-data yang diperlukan dari konsumen terutama. Misalnya saya mau bikin rumah nih. Saya mau pakai aplikasinya ini. Apa yang harus saya inputkan kira-kira? Sudah ada bayangan dari teman-teman? Saya harus inputin apa aja di sistemnya ini? Saya jelas saya mau bikin model, berarti model ya. Datanya ada model rumahnya gitu. Saya mau bikin model rumah minimalis gitu. Jadi misalnya saya inputin di sistemnya, saya inputin pilihan minimalis gitu. Kemudian modal saya itu saya punya 400 juta misalnya. Saya punya modal 400 juta nih. Saya inputin berarti modal gitu ya. Modal rumah, terus ada modalnya saya gitu. Dananya yang saya punya untuk membangun. Kemudian dengan modal 400 juta berarti kan disesuaikan ya. Itu ukuran tanahnya berapa, luasnya kan gitu. Ya nggak? Benar nggak? 400 juta. Belum beli tanahnya ya. Harga tanah aja berapa sekarang? Nah, ini tergantung daerah juga. Tergantung daerah juga ya. Mau bangun di mana, daerah itu menentukan harga tanah. Setahu saya, kalau di wilayah Denpasar, tanahnya mahal. Harga tanah itu mahal-mahal sudah. Bisa sampai 600 juta, sampai 700 juta gitu. Berarti ini posisinya si pembeli ini, konsumen ini sudah punya tanah dia gitu. Silakan ke Dekarmo. Siap, sudah punya tanah, tinggal membangun aja. Oh, berarti aplikasi ini tidak menyediakan gininya ya berarti ya. Beli tanahnya berarti ya. Berarti orang ini asumsinya konsumen harus punya tanah dulu gitu berarti ya. Siap, aplikasi perancangan pembangunan soalnya bukan Perancangan pembangunan. membeli tanah ya. Berarti nggak include sama beli tanahnya. Karena kan kalau orang mau bangun rumah, ada yang sekalian aja sama beli tanahnya gitu. Langsung dia bikin kayak rumah inden namanya ya. Berarti ini orangnya harus punya tanah dulu gitu. Sudah punya tanah berarti ya. Saya punya tanah sekian. Terus modal rumahnya begini sama modalnya berapa gitu, berarti data dari konsumennya ya. Tanah udah punya nih. Tapi kira-kira tanah itu perlu diinputkan tidak datanya ke sistemnya? Dia punya tanah luasnya berapa, misalnya kayak 1 are gitu. Perlu Bu, input luas tanah. Tadi udah dijelaskan tadi. Luas tanah perlu berarti ya. Luas tanah perlu, model rumah, terus modalnya, luas tanah. Kemudian apalagi tadi ya datanya? Data konsumennya yang diperlukan sama konsumen apalagi kira-kira? Saya mau beli tanah nih, saya mau bangun rumah. Saya udah inputin modal rumahnya, saya mau bikin rumah minimalis dengan modal 400 juta. Terus saya sudah punya tanah 1 are, itu misalnya. Apalagi kira-kira konsumen, mereka perlu data dari konsumen tuh apalagi ya? Coba tadi di mana itu bagian yang menjabarkan data itu? Kira tipe rumah Bu atau sama tingkatannya? Oh, bikin rumah kayak gimana gitu ya? Bertingkat, lantai 1 atau lantai 2 gitu ya? Ya benar Bu. Saya bikin lantai 1 misalnya, kemudian tanah, bentuk atau model bangunan, tipe rumah, jumlah lantai atau tingkatan, material. Nah, material ini kayak gimana nih material ini? Material perlu dari konsumen berarti. Jumlah pekerja dari siapa ini? Sebentar. Kalau data-data dari konsumen berarti itu aja, lantai, terus luas tanah yang dia punya, modal sama model rumahnya kayak gimana. Itu aja. Itu aja kira-kira data yang diperlukan dari konsumen. Ya Bu. Itu aja berarti. Nah, berarti yang begini sudah. Kemudian baru dianalisa sama kontraktornya gitu ya. Dia mau model rumahnya kayak gimana. Artinya mock up. Berarti ini nanti outputnya tuh berarti kayak mock up gitu ya. Sketsa yang dipakai sama arsitek-arsitek itu. Yang kayak gitu berarti outputnya. Siap. Seperti itu berarti. Outputnya berupa sketsa kayak mock up. Ini kan ada yang model rumah 3D sama yang denah begini gitu ya. Denah apa sih namanya tuh yang di milimeter block itu? Itu kan ada tuh kayak gitu.
Ini bentuknya kayak gimana nih sketsanya nih? Kan sketsa ada yang dia rumah gitu, kan ada yang pakai apa sih aplikasi AutoCAD atau apa itu yang dia mendesain begitu rumahnya secara 3D, atau yang dia itu sketsa yang apa sih namanya yang dilihat dari atas itu loh. Jadi ada rumah kamar berapa kayak gitu. Itu dua-dua gitu nanti. Outputnya sketsa yang seperti dua itu ya? Atau hanya yang tampilan 3D itu aja gitu maksud Ibu? Yang tampilan rumahnya. Keduanya Bu, dari semacam 3D sama peta yang satu dimensi itu. Oh, peta yang dari atas itu berarti yang dilihat dari atas itu kan? Yang ya, yang per lantai kamar itu berapa gitu kan, terus posisi ya, kamar di mana, habis itu posisi ruang tamu di mana kan ada tuh. Ibu nggak, ya, Ibu benar. lupa itu namanya apa ya, nama kertas apa sih nama desainnya itu apa Beda, gitu. Bu. Yang dibuat di milimeter block itu biasanya kalau nggak salah sama orang-orang arsitek itu. Oh itu berarti outputnya. Oke. Sip, Ibu juga sudah ada gambaran sih ini. Tadi masih nerawang-nerawang ya, ini mau buat apa ini kelompoknya. Tapi setelah tahu outputnya berupa sketsa, oke berarti sudah tepat sasaran ya dari penjabarannya sudah. Sebentar, output sketsa rumah. Nah, sama RAB juga outputnya berarti ya. Berarti nanti outputnya itu sketsa sekaligus sama dokumen RAB-nya berarti kira-kira biayanya berapa. Tapi kan disesuaikan sama gininya berarti ya, sama modalnya orangnya ya. Kan yang inputin 400 juta tuh misalnya. Kalau seandainya ada kelebihan gimana tuh? Apa harus berarti apakah RAB itu memungkinkan tidak ada kelebihan? Kan baru rencana ya. Bisa aja lebih. Siap, bisa aja ada kelebihan. Nanti kalau ada memang membutuhkan dana lebih kan bisa dibicarakan lagi. Gitu ya. Berarti outputnya berupa sketsa sama RAB. Tapi disesuaikan juga sama modalnya ya. Modal orangnya 400 juta. Ya paling nggak kalau lebih-lebih ya lebih 2 juta, 20 juta lah ya. Nggak sampai 500 juta. Itu pun kalau kadang kan ya itu lagi ya. Kadang kan ada nah kalau misalnya seandainya saya mau ngedit gitu misalnya kan udah keluar nih outputnya sketsa, terus tiba-tiba saya berubah lagi gitu. Itu bisa diedit berarti ya di model rumahnya itu nanti. Revisi minimal 3 kali, Bu. Lebih dari itu dikenakan biaya. Oh, berarti revisi maksimal 3 kali ya berarti ya? Iya, mohon maaf, maksimal, Bu. Ada maksimal 3 kali, lebih dari 3 kali berarti ada biaya tambahan gitu ya. Ya, benar. Ya memang harus sistem itu harus dibegitukan ya. Kalian harus kasih istilahnya harus kasih rules ya ke sistem yang akan kalian buat. Kan bisa aja tuh konsumen film pan gitu ya, setelah dia konsul sama temennya bikin rumah style Bali aja gitu, jangan minimalis yang isi ukiran-ukiran gitu berubah lagi, terus temannya ngasih tahu jangan kemahalan tuh, berubah lagi. Nah itu harus di set nanti di sistemnya kira seperti itu nanti ya. Oke, bagus dari kelompoknya Saskara. Sip, sudah cukup, bisa di stop share screen ya. Oke, lanjut. Ini udah. Yang terakhir nih, kelompoknya Hendika. Kelompoknya Hendika ada? Ardani, kelompok Ardani. Membuat perpustakaan. Kelompoknya Hendika ada? Ada nih grupnya? Bu, saya sendiri, Bu. Oh, kok bisa sendiri? Kemana teman-temannya? Yoga Sastrawan, Joshua, ini kalau nggak salah bilang sakit. Putu Asmaranata, Ardani sama Hendika kemana? Tapi sudah selesai ini, Mung. Diskusinya gimana? Udah selesai? Kan saya suruh minggu lalu diskusi tuh. Nggak ada respon waktu ini, Bu. Diskusi waktu ini, Bu. Nggak ada respon? Ya, grupnya nggak ada saya respon? Saya sendiri ya? Yang Bu. Jadinya bingung saya, Bu. Tapi sudah kamu buat? Kamu buat sendiri? Ada kamu buat emangnya? Walaupun nggak diskusi. Nggak ada respon, Bu. Kelompoknya nggak ada respon. Waduh, gimana nih? Udah mahasiswa, masa masih kayak siswa begini? Saat temennya disuruh ngerjain sendiri, terus yang lain kabur kan? Gimana Yogi gimana? Sudah
berusaha mengerjakan sendiri. Kalau seandainya kamu sudah ada bahan, ya bisa disampaikan aja. Gak masalah, nanti kamu aja yang dapat nilai nanti. Masalahnya bahannya belum, Bu. Masih bingung saya, Bu. Oh, belum berarti ya. Ya, ini sebenarnya harusnya diskusi sih sama teman-temannya. Teman-temannya malah kabur. Sekarang malah nggak hadir semua ya. Cuma sisa satu orang aja nih. Nah, harusnya sebagai mahasiswa ya yang begini jangan lagi kebawa sama kebiasaan waktu sekolah menengah ya. Kalau sudah mahasiswa ya tanggung jawab sama diri sendiri dong. Kalau dikasih berkelompok ya berusaha gitu, aktif juga di kelompoknya. Jangan udah mau presentasi tiba-tiba nggak hadir gitu sebagian ya. Sisa cuma 1 orang aja. Apalagi nggak ada keterangan nih kemana nih. Cuma 1 orang aja sih tadi konfirm sebelum kelas bilang sakit ke saya itu. Kalau nggak salah si Joshua ini ya. Sisanya itu belum ada konfirmasi ke saya. Entah masalah jaringan atau gimana saya nggak tahu ya. Oke, cuman tadi dari temannya dibilang dari minggu lalu udah nggak ada respon, berarti kan emang males ya. Males kerja kelompok maksudnya. Gimana Yuni? Bu. Untuk adanya Ya. Untuk adanya ada masalah sinyal, Bu. Dari tadi katanya dia mau login Meet nggak bisa-bisa. Masalah sinyal. Oke. Ada lagi yang konfirmasi ke Yuni? Baru Ardani aja sih, Bu. Baru Ardani. Oke. Bu, boleh bertanya saya, Bu? Ya. Gimana Yogi? Silakan, apa yang mau ditanyakan? Siapa yang nanya tadi? Kalau saya sendiri penelitian itu saya bikin sendiri, Bu. Maksudnya kamu mau bikin tugas itu sendiri? Ke depannya gitu, mau sendirian gitu? Ya. Soalnya saya itu kakak adik sama Ardani. Gimana? Soalnya saya kakak adik sama Ardani. Oh, kamu kakak adik sama Ardani. Kok nggak bilang tadi? Kok bilang nggak ada respon nih? Katanya adiknya. Berarti kamu kakaknya apa adiknya nih? Atau kembar? Kamu kakak adik sama Ardani. Suara saya kedengeran nggak sih? Nggak direspon. Halo Yogi, masih gimana? Jaringan saya. Oh, jaringan saya agak-agak ini. Agak-agak. Nggak, gimana ini sebenarnya? Kamu mau kelompoknya gimana nih? Berdua aja sama Ardani atau gimana? Mecah gitu? Itu kasih bertiga Ardani, gitu. Bu. Coba Ibu lihat dulu, ini kelompoknya ada 5 orang, berarti kamu memisahkan diri, meninggalkan mereka bertiga gitu. Nggak tahu juga, Bu. Soalnya dia ntar takutnya lagi Bu. Gini aja. Gini aja. Nanti tetap kalau saya nanti di akhir itu proyek UAS itu tetap ada nilai individu ya. Walaupun kalian ngerjainnya bareng-bareng sama temennya itu nanti ada lampiran yang menunjukkan seberapa kontribusi dari anggota itu gitu. Kalau dia nggak pernah ngerjain ya kosongin aja gitu. Memang kenyataannya dia nggak pernah ikut kontribusi dalam mengerjakan tugas atau menuangkan ide-idenya di sana gitu. Artinya nggak pernah mau lah ngerespon juga enggak gitu, ya dikosongin aja. Jadi nggak apa-apa kelompoknya bertiga aja gitu. Tapi seandainya kalau kamu mau buat sama Ardani gitu berdua, ya disampaikan aja nanti dipresentasikan gitu. Nggak masalah. Baik, Bu. Jadi nggak masalah gitu. Nanti pas di akhir aja gitu. Kan saya lihat juga mana yang aktif, mana yang enggak gitu. Mana yang yang mau berkontribusi, mana yang tidak, itu kan kelihatan nanti. Di akhir juga kelihatan nanti kok. Ya, jadi kalau memang lagi 3 nggak ada respon, dikerjakan aja berdua sama adiknya. Seberapa aja dapat, disampaikan aja gitu. Biar nggak nunggu yang males-males gitu modelnya, yang banyak alasan gitu ya, nggak usah ditunggu. Nanti kalian itu sistemnya tamat nanti sendiri-sendiri, bisa barengan kalian ospek, tapi belum tentu nanti endingnya bisa barengan lulusnya gitu. Bisa ada yang lagi 2 tahun lulus, ada yang cepat lulusnya gitu. Jadi kalau jadi mahasiswa tuh pikirin diri sendiri aja gitu. Oke, Yogi, ada lagi pertanyaannya Yogi? Udah cukup?
Kalau memang mau dikerjakan berdua sama adiknya, dikerjakan saja berdua saja, yang bertiga udah gitu, nggak ada kontribusi gitu aja. Oke, berarti kelompok ini yang terakhir ya, perpusnya saja belum mereka belum karena nggak ada yang respon katanya. Nah, kelompok 6 itu yang wildcard. Lain lagi ya. Oke, itu kira-kira tadi terkait sama tugas, bukan tugas sih, ini lebih kayak ke diskusi ya, diskusi teman-teman bergrup gitu, gimana kira-kira menganalisa dari sistem yang akan kalian buat. Ingat ini adalah masih di fase perancangan ya. Makanya namanya analisis perancangan, masih di fase perancangan, belum ke implementasi. Kalau implementasi baru ke mata kuliah pemrograman nanti jatuhnya gitu. Oke, saya lanjut materi kalau begitu ya. Saya lanjut materi, kita masuk ke materi baru sekarang. Saya masuk ke materi baru. Nah ini ya, materi sudah bisa di-download di Spada, bisa dicek di Spadanya. Kita akan belajar tentang memodelkan bisnis proses dengan BPMN. Business Process Modeling with BPMN ya. Proses memodelkan bisnis proses atau proses bisnis dengan menggunakan diagram BPMN. BPMN ini mirip-mirip kayak DFD, kayak flowchart gitu kegunaannya ya. Jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu definisinya. Ya, nah ini dia. Apa itu BPMN? Kepanjangannya adalah Business Process Model and Notation. Jadi sebuah model model bisnis proses dan notasi gitu ya, notasi-notasi. Jadi kalau didefinisikannya dia itu adalah sebuah rangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari input, proses, output. Rangkaian aktivitas. Terus definisi lainnya juga BPMN itu adalah suatu metode pemodelan proses bisnis. Jadi fungsinya adalah untuk memodelkan proses bisnis dan juga sebagai alat desain pada sistem yang berbasis pesan gitu ya. Itu BPMN. Nah, fungsi dari BPMN itu apa gitu ya? The function of BPMN gitu. Nggak ribet ngomongnya BPMN. Menyediakan notasi yang mudah digunakan dan bisa dimengerti oleh semua orang yang terlibat dalam bisnis. Menyediakan notasi katanya. Yang mudah digunakan dan bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi BPMN ini kayak DFD ya. Kalau kalian mungkin kan sudah tahu tuh data flow diagram, flowchart. Kalau misalnya kalian ingin menggambarkan alur-alur penyelesaian sebuah masalah, kalian bisa buatkan flowchart kan begitu. Kalau kalian mau menggambarkan alir data gitu ya, aliran data itu bagaimana, kita buatkan DFD dan seterusnya ya, dan lain-lain gitu. Nah BPMN ini fokusnya dia adalah untuk proses bisnisnya gitu. Kira-kira proses bisnisnya kayak gimana, alur proses bisnisnya seperti apa gitu. Jadi ada notasinya nanti. Nah, BPMN ini nantinya akan menjawab pertanyaan kapan dimulai gitu. Kapan dimulai proses bisnis tersebut? Apa saja langkah-langkahnya? Bagaimana proses itu berakhir atau apa hasil dari proses tersebut? Gimana tuh dari proses bisnis itu nantinya akan berakhir itu kayak gimana? Terus outputnya itu seperti apa itu? Nah, itu yang akan dijawab sama BPMN ini. Nah, ini kira-kira notasi dari BPMN ya. Jadi ada simbol-simbolnya gitu, sama kayak flowchart kan ada simbol-simbol khususnya ya, dia bentuknya elips untuk simbol start atau memulai, terus ada yang bentuknya itu persegi panjang yang dia artinya simbol proses. Jadi kalau ada proses itu kita buatkan dia dalam bentuk persegi panjang, kemudian ada decision ya yang bentuknya belah ketupat. Itu kalau ada pilihan misalnya, kan gitu kalau di flowchart. Nah, di BPMN juga sama. Di sini notasinya ada yang bentuknya lingkaran, itu namanya start event. Start ya, berarti ketika ada event gitu, ada aktivitas, dia simbolnya lingkaran ya. Notasi start merupakan gambar melingkar dengan garis yang tidak tebal, menandakan proses dimulai. Jadi proses dimulai itu kita gambarkan dengan notasi lingkaran ini. Merupakan trigger proses untuk dimulai, bukan suatu aktivitas yang dilakukan dalam proses ya. Jadi dia hanya berupa trigger proses untuk memulai, bukan suatu aktivitas, tidak menggambarkan suatu aktivitas gitu. Jadi mulai itu kayak gimana? Jadi kayak ya itu simbol start atau simbol mulainya di flowchart itu dia. Nah di sini dia biasanya menggunakan kata benda plus kata kerja dalam bentuk pasif. Contohnya misalnya terdengar pintu diketuk atau
formulir diterima. Nah, kita bisa gambarkan dalam bentuk notasi start ini yang bentuknya lingkaran. Terdengar pintu diketuk, formulir diterima gitu ya. Terdengar HP berdering gitu. Atau apa namanya? Pesan diterima kayak gitu. Itu bisa kita gunakan simbol lingkaran itu. Kemudian setelah start event itu ada task ya, simbol task. Bentuknya itu persegi. Ini yang bentuknya persegi, tapi nggak benar-benar persegi ya. Dia di ujungnya agak gini lah ya, agak-agak tumpul-tumpul gitu, bukan persegi yang sempurna. Jadi kotaknya itu, ya itu rounded dah dibilangnya, kotak rounded. Rounded itu maksudnya dia nggak runcing gitu loh. Tepiannya itu nggak runcing, tapi round bentuknya ya. Digambarkan dalam bentuk kotak yang round di tepiannya. Jadi agak, apa sih namanya tuh, nggak runcing gitu ya. Aktivitas sederhana yang harus dilakukan dalam proses. Jadi fungsi dari task ini adalah menggambarkan aktivitas sederhana yang harus dilakukan dalam proses. Biasanya menggunakan kata benda plus kata kerja, misalnya membuka pintu atau mengambil buku gitu ya. Membuka pintu, mengambil buku, kalian bisa buatkan dalam bentuk task nanti. Jadi buatnya nanti di dalamnya ini gitu, mengambil buku. Terus selain task itu ada subproses. Subproses itu dia bentuknya kayak task, hanya saja dia ada simbol plus di sini ya. Ini berfungsi untuk menyembunyikan aktivitas yang kompleks dan memberikan nama yang lebih general. Menyembunyikan aktivitas yang kompleks ya, yang kompleks itu berarti yang reward gitu. Namanya lebih general juga, memberikan nama yang lebih umum ya. Subproses dapat dihubungkan dengan PPMN lain yang menggambarkan secara detail dari aktivitas yang kompleks tersebut. Contoh, pendaftaran di mana pada aktivitas tersebut ada mengisi formulir, verifikasi formulir, penyimpanan data, dan seterusnya ya. Jadi nanti kalau di pendaftaran itu kan macam-macam ya. Kita bilang prosesnya pendaftaran, tapi pendaftaran itu ada subprosesnya lagi gitu loh. Ada mengisi formulir yang merupakan tahapan dari pendaftaran, kemudian setelah mengisi formulir tersebut harus diverifikasi, kemudian datanya kemudian disimpan ya. Setelah diverifikasi harus disimpan datanya dan seterusnya. Itu termasuk dalam subproses dari pendaftaran. Jadi kita bisa gunakan simbol seperti ini. Kemudian ada sequence flow ya. Sequence flow dia bentuknya ya udah flow biasa kayak gini. Jadi ada tanda panah ya. Digambarkan dengan garis lurus dengan ujung panah. Berfungsi untuk menyambungkan notasi dengan notasi lainnya dan menggambarkan alur dari proses. Jadi kayak menghubungkan antara start event ke task. Begitupun juga dari task ke start event gitu. Kita pakai sequence flow ini. Kemudian habis start event itu ada end event ya. Ada end event jadi harus berakhir gitu ya. Digambarkan berupa lingkaran dengan garis yang tebal. Kalau start event dia garisnya nggak tebal, garisnya ini nggak tebal ya, nggak bold gitu. Tapi kalau end event dia garisnya tebal, itu yang dia membedakan start sama end. Start tidak tebal garisnya, kalau end itu dia rada tebal, bold gitu ya garis lingkarannya itu. Hasil dari proses bukan suatu aktivitas yang dilakukan dalam proses. Perbedaan dengan start event adalah notasi ini memiliki garis lebih tebal ya. Sama seperti start event, biasanya dinamakan dengan kata benda plus kata kerja dalam bentuk pasif, misalnya data anggota baru disimpan, itu contohnya ya. Ini kata kerja dalam bentuk pasif itu disimpan, ada kata di depannya itu kata kerja pasif ya. Disimpan, diterima, terus apa lagi? Diolah, diketuk, diambil, itu kata kerja pasif ya. Jadi ada kata di depannya, itu ciri khas dari kata kerja dalam bentuk pasif. Nah ini notasinya, notasi secara umumnya, generalnya. Kemudian ada rules ya. Ada aturan. Aturan dalam membuat BPMN ya. Dalam membuat diagram BPMN itu perlu diperhatikan penamaan start dan end event. Karena jika kedua notasi tersebut dinamakan dengan baik, maka pembaca dapat mengetahui cakupan atau skop proses tersebut secara umum tanpa harus melihat aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya ya. Karena tujuannya untuk mudah memahami pembaca dalam melihat suatu bisnis proses. Idealnya, task atau subproses yang ada dalam satu diagram jumlahnya kurang lebih 5-9 task atau subproses. Jadi paling enggak kurang lebih 5 nanti ya. Task itu kalian buatnya 5 itu sampai 9 aja. Jangan sampai 20 bikinnya kan pusing orang lihat nanti. Ujung-ujungnya malah orang yang lihat itu nggak paham ya. Orang yang nggak paham semakin nggak paham nanti kalau terlalu banyak task yang kalian buat nanti yang bentuknya kotak-kotak itu. Jadi idealnya itu dia jumlahnya itu kurang lebih 5-9 task atau subproses. Jadi yang pentingnya itu adalah penamaan start dan end eventnya ini yang harus diperhatikan dengan baik ya. Jadi penamaannya harus benar nanti di bagian start sama end eventnya gitu. Jadi ketahuan gitu. Dengan kita lihat penamaannya sudah baik,
bisa ketahuan gitu, scope prosesnya tuh ngapain gitu loh. Sama kayak tadi Ibu bilang ya, penjualan sama pemesanan beda gitu. Nah, itu harus kalian benerin buatnya di bagian start sama end-nya gitu. Jadi tahu scope-nya seberapa. Kalau pemesanan berarti scope-nya hanya seputar pemesanan aja. Sama kayak pendaftaran ya. Pendaftaran ya scope-nya cuma pendaftaran aja. Pendaftaran berarti isinya ngapain aja gitu ya. Di luar dari pendaftaran ya nggak bisa masuk ke sana gitu ya. Itu aturannya. Kemudian ada gateway dan branching ya. Gateways itu artinya outputnya kayak gimana gitu, pintu keluar kan, gateways ya. Sama branching, percabangan. Jadi ada percabangan juga nanti di BPMN ini. Gateways and branching ya. Proses bisnis tidak selamanya hanya memiliki satu jalur lurus tanpa adanya cabang. Jadi tentu akan ada cabang nanti ya. Satu jalur lurus tanpa adanya cabang yang dapat merubah aktivitas yang diperlukan yang perlu dilakukan atau bahkan merubah hasil yang didapat. Di BPMN, gateway dapat digunakan untuk menggambarkan jalur proses yang bercabang. Jadi kemungkinan proses itu bisa bercabang. Misalnya kayak bercabang tuh kayak gini. Saya mau masak mie, kira-kira ada mie-nya nggak gitu. Berarti kan ada dua pilihan. Saya apakah mau keluar beli mie atau nggak jadi makan mie kan gitu. Nah itu kan bercabang prosesnya nanti ya, kayak gitu contohnya. Jadi di gateways-nya itu di BPMN itu ada 3. Terdapat 3 jenis gateway yang ada di BPMN. Pertama itu ada exclusive gateway namanya. Kemudian ada parallel gateway. Setelah itu yang ketiga ada inclusive gateway ya. Kita lihat dulu yang exclusive gateway. Oke. Ini simbol dari exclusive gateway. Jadi dia bentuknya itu wajik, belah ketupat, di tengahnya ada huruf X, ada tanda X-nya gitu ya. Gateway yang hanya memiliki salah satu jalur dari cabang yang terbuat sesuai dengan kondisi yang diberikan. Gateway ini digambarkan dengan bentuk belah ketupat yang memiliki tanda X di dalamnya, atau tidak ada sama sekali, itu boleh juga. Boleh isi X, boleh enggak juga gitu ya. Tapi kita harus menggunakan satu gambar yang sama dalam satu diagram gitu. Jadi maksudnya ketika kalian membuat exclusive gateway gitu ya, itu kalau yang di awal, misalnya exclusive gateway muncul 2 kali. Kalau di awal sudah nggak pakai X, yang kedua juga nggak pakai X gitu ya. Kalau di awal dia ada tanda X-nya, kalian pas gambar. Yang kedua juga harus ada tanda X-nya gitu. Jadi gitu ya. Kita harus menggunakan satu gambar yang sama dalam satu diagram. Nih, misal memilih dengan gambar X di dalamnya, maka kita harus menggunakan notasi tersebut pada semua diagram sehingga pembaca itu tidak bingung gitu ya. Itu exclusive gateway. Ah, ini contohnya. Contoh dari exclusive gateway. Pertama ini start event. Kalian lihat ya, beda ya start sama end ya. Startnya dia tidak tebal, kalau end-nya dia tebal. Jadi tebal tuh lingkarannya. Misalnya di sini terdengar suara bel jam pertama gitu. Terdengar suara bel jam pertama, kemudian aktivitasnya, task-nya itu dia masuk kelas. Siswa masuk kelas gitu ya. Masuk tuh, ada exclusive gateway di sini. Pilihan gitu ya. Jadi ada 2 jalur. Jadi dia kayak decision di flowchart ya. Apakah ke sini atau ke sini gitu. Ada guru nggak? Kalau ada, ya dia belajar di sini. Di sini harusnya ada keterangan ada ya. Saya lupa nambahin. Di sini ada gitu. Kalau ada guru, kalau iya di sini belajar. Kalau tidak dia ke bawah ya. Nah ini harusnya saya kelupaan nambahin. Di sini harusnya ya gitu. Kalau dia ada guru, kalau ya dia belajar. Kalau tidak dia mengerjakan tugas gitu siswanya. Nah, nanti ujung-ujungnya tetap pada akhirnya mengumpulkan tugas ya. Jadi ketika belajar juga mengumpulkan tugas, ketika mengerjakan tugas ya udah pasti dikumpulkan tugasnya. Ini prosesnya yang mengumpulkan tugas. Setelah itu terakhir end event-nya adalah selesai jam pertama. Nah, ini contoh dari exclusive gateway ya, penggunaan exclusive gateway. Kemudian ada exclusive gateway dengan ending yang berbeda. Jika proses tersebut memiliki akhir atau hasil yang berbeda, perlu penamaan end event yang jelas. Hasil apakah yang berada di jalur bad ending gitu ya. Jadi jalur bad ending itu maksudnya jalur yang gagal gitu. Jalur yang bisa dibilang kan ada, kalau kita di film itu ada happy ending, ada sad ending ya, atau bad ending. Kalau yang happy ending biasanya pemeran utamanya selamat gitu kalau di film survival ya. Kalau yang bad ending atau sad ending ya tidak selamat gitu ya. Nah ini contohnya dari exclusive gateway dengan ending yang berbeda. Contohnya pengecekan pemesanan diterima gitu ya. Pesanan diterima, startnya di pesanan diterima,
pengecekan pesanan. Task pertama kita ngecek tuh pemesanannya, pengecekan pemesanan, kemudian exclusive gateway ya. Ada stok nggak? Kalau iya, dia melakukan pengemasan, kemudian melakukan pengiriman, pesanan berhasil. Kalau nggak ada stok, tidak, maka memberikan informasi bahwa barang yang dipesan tidak ada stok, maka pesanan akan gagal ya. Yang ini dia pesanan berhasil karena stoknya ada, kalau yang ini pesanannya gagal karena tidak ada stok barang. Nah, ini contoh dari exclusive gateway dengan ending yang berbeda. Kalau yang ini dia satu ending ya di sini. Pada akhirnya dia ada di satu ending, kalau ini dia beda ending. Yang ini dia good ending gitu ya, happy ending, yang ini sad ending atau bad ending dibilang. Itu exclusive gateway dengan ending yang berbeda. Selanjutnya ada rinse and repeat ya. Pola yang berbeda ketiga adalah pengulangan setelah pemilihan pada satu task. Contoh penggunaan rinse and repeat. Ini penggunaan rinse and repeat ya. Order mie ayam. Ini exclusive gateway. Nah, ini habis exclusive gateway itu ada rinse and repeat ya. Pola yang berbeda ketiga adalah pengulangan setelah pemilihan pada satu task, contoh penggunaan rinse and repeat. Misalnya nih proses order mie ayam. Jadi nanti bisa kita buatkan dalam bentuk persegi panjang begini, terus kita kasih tulisan order mie ayam. Di sini orang-orangnya gitu ya, orang-orang yang terlibat. Ada penjual sama pembeli. Di bagian pembeli dia order mie ayam dimulai, kemudian memilih varian menu memilih menu varian mie ayam. Masuk tuh ke exclusive gateway. Apakah menu tersedia? Kalau tidak, dia milih lagi gitu, memilih varian mie ayam. Ini yang disebut dengan repeat ya. Jadi ngulang lagi gitu, ngulang milih varian ayamnya gitu, varian mie ayamnya. Kalau apakah menunya tersedia? Kalau tidak ya dia milih lagi gitu, ngulang lagi milih. Kalau ya, maka dia akan menyampaikan order ke dapur. Setelah itu order mie ayam selesai. Berarti di sini kasusnya orang itu mau nggak mau harus order mie ayam. Walaupun yang dia mau gitu, mungkin udah kepepet gitu ya, udah kepepet lapar, mau nggak mau, walaupun varian mie ayam yang mau dipesan itu nggak ada, kalau tidak ada dia menunya, dia harus pesan lagi gitu, harus milih lagi di sini. Jadi nggak ada pilihan dia keluar dari restorannya itu gitu, nggak ada, atau order dibatalkan itu nggak ada di sini kasusnya begitu, berarti kasus di sini ya. Jadi tergantung nanti kalian gimana nanti merancang sebuah proses bisnis dari sistemnya kalian. Jadi kalau kasus di sini orang itu mau nggak mau harus beli gitu ya, karena dia akan terus looping di sini. Tidak, ya udah balik lagi ke sini. Tetap yang dipilih nggak ada, balik lagi ke sini gitu. Sampai nanti dia ujungnya adalah endingnya itu end-nya itu adalah order mie ayam selesai atau end eventnya ya. Itu di bagian penjual nih. Menyampaikan order ke dapur itu di bagian penjual artinya. Jadi penjual itu tugasnya menyampaikan order ke dapur sama menyampaikan order ke dapur aja dia. Setelah itu baru order mie ayam selesai. Ini contoh kasus untuk order mie ayam. Nah, itu untuk exclusive gateway ya. Terus gateway yang kedua itu ada paralel namanya. Banyak banget ya. Sorry. Ini kayaknya belum saya gini kan. Belum saya hyperlink ya. Nah, ini ya, ini harusnya di sini. Parallel gateway. Ini nggak ke hyperlink ya, harusnya ke hyperlink. Maklum ya, banyak banget selainnya soalnya. Parallel gateway, yang ini harusnya udah sih ini. Oke, yang ini juga belum ternyata. Saya hyperlink dulu. Ya Rena tampilinnya gitu. Nah, saya coba dulu. Nah, kita masuk ke parallel gateway. Ya, parallel gateway, oke. Kita masuk ke parallel gateway. Nah, untuk parallel gateway sendiri, bedanya sama eksklusif. Kalau eksklusif tadi X ya, simbol di tengahnya itu ada X. Kalau ini dia plus. Parallel gateway digambarkan dengan tanda plus itu dalam belah ketupatnya atau dalam layang-layang atau wajik gitu ya. Parallel gateway ini digunakan untuk aktivitas yang dapat dilakukan secara paralel.
Paralel di sini tidak serta-merta harus dilakukan secara bersamaan, tetapi dua aktivitas tersebut dibutuhkan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Parallel gateways tidak membutuhkan penamaan pada notasinya ya. Jadi tidak serta-merta harus dilakukan secara bersamaan, tetapi dua aktivitas tersebut dibutuhkan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Contohnya ini. Ini misalnya. Ini parallel gateway ya, judulnya belum saya edit, sudah parallel gateway. Misalnya contoh kasus memasak mie instan dan memasak telur dadar tidak memiliki ketergantungan satu sama lain. Tapi dua aktivitas ini harus dilakukan sebelum aktivitas makan mie goreng telur dilakukan. Oleh karena itu, dua aktivitas tersebut dapat digambarkan dengan parallel gateway ya. Ini bisa kalian lihat. Memasak mie instan sama memasak telur dadar. Misalnya mau bikin mie instan goreng telur ya. Mau masak mie goreng, terus toppingnya di atasnya dikasih telur kayak gitu. Jadi start eventnya lapar dulu nih, lapar. Kemudian tasknya ngapain? Orang itu yang mau masak mie ya, mengambil mie instan goreng dan telur, siapin gitu ya. Mie instan goreng telur sama mie instan sama telurnya. Kemudian ini masuk ke parallel gateway di sini. Yang ini dia memasak mie instan. Jadi ketika kalian memasak kan bisa tidak dalam waktu bersamaan ya, nggak bersamaan gitu loh. Bisa masak mie duluan atau masak telur duluan gitu kan. Kalau mau langsung barengan ya bisa aja gitu ya. Jadi ada kompor itu kan kadang dua tempatnya, yang satu untuk masak mie, yang satu untuk masak telurnya gitu. Kalau mau barengan kayak gitu mungkin tangannya pakai dua tangan kayak gini boleh gitu. Tapi biasanya kan mie instannya dulu gitu dimasak ya. Masak mie instannya dulu, setelah itu baru masak telur dadarnya kan. Udah nih, udah siap, maka baru bisa kita makan atau memakan mie goreng telur ini. Eventnya kenyang gitu ya. Udah hilang laparnya, jadi kenyang secara. Nah ini dia penjelasannya itu, memasak telur dadar tidak memiliki ketergantungan satu sama lain gitu. Ini nggak ada ketergantungan dia, masak mie instan sama telur ini nggak ada ketergantungan. Tetapi kalau kita mau bikin mie goreng telur, ya pada akhirnya endingnya ya tetap akan ada ya. Jadi ketika ini dibuat, dia nggak perlu dalam waktu bersamaan gitu. Namun pada akhirnya outputnya itu dia harus bersamaan. Karena kita mau studi kasusnya sini, kita mau makan mie goreng telur. Jadi walaupun duluan mie instan yang dimasak, ataupun telur dadar yang duluan dimasak, pada akhirnya mereka akan bersama-sama di sini. Kayak gitu. Itu disebut dengan parallel gateway ya. Ininya saya ganti dulu, ini saya lupa nih. Jadi teman-teman bisa ganti juga sendiri ya. Parallel gateway ya. Nah ini paralel namanya. Oke, itu bedanya sama eksklusif tadi ya. Kalau eksklusif tadi ada ada yang looping, terus ada yang dia itu pilihan ya atau tidak. Nah kalau yang ini dia paralel ya, seperti ini dia. Eksklusif, paralel, kemudian inklusif. Ada inklusif gateway ya. Inklusif gateway kayak gini. Inklusif gateway dapat dibilang gabungan antara eksklusif dan paralel. Sesuai dengan kondisinya, alur yang dipilih bisa hanya satu, yaitu eksklusif, atau keduanya paralel. Sama seperti eksklusif gateway, karena memiliki kondisi gateway ini harus diberikan nama atau kondisi pada notasinya yang berbentuk belah ketupat dengan lingkaran di dalamnya. Nah, kalau inklusif tuh dia lingkaran di dalam belah ketupatnya. Kalau yang tadi eksklusif dia silang, paralel dia plus tanda tambah, kalau yang inklusif dia lingkaran ya. Pada proses di atas, pembuatan dokumen, nah ini kita lihat dulu prosesnya. Dokumen manual dibutuhkan. Jadi di sini start eventnya adalah membutuhkan dokumen manual, kemudian pengecekan requirement dokumen, bahasa yang dibutuhkan. Apa bahasa yang dibutuhkan? Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia, maka pembuatan dokumen menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, maka pembuatan dokumen menggunakan bahasa Inggris. Karena dia gabungan ya, ini dia eksklusif di sini ada paralelnya di sini juga. Kemudian masuk lagi ke sini, ini inklusif lagi, baru print dokumen ya. Dokumen manual siap diberikan. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada proses di atas, pembuatan dokumen manual memiliki kondisi bahasa apa yang dibutuhkan dalam dokumen tersebut. Apakah membutuhkan bahasa Indonesia? Ini yang di atas ini ya.
atau bahasa Inggris, atau mungkin keduanya ya, bisa aja keduanya kan. Kondisi seperti ini yang digambarkan oleh inclusive gateway, di mana aktivitas yang dilakukan hanya salah satu di antara pilihan aktivitas atau semua aktivitas tersebut dapat dilakukan. Jadi bisa yang ini aja gitu ya, dokumen itu bisa dalam bahasa Indonesia aja, bisa dalam bahasa Inggris aja, atau keduanya. Nah, itu kita bisa gunakan inclusive gateway seperti ini. Jadi bahasa yang dibutuhkan itu bisa bahasa Indonesia saja dalam dokumennya, atau bisa dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana ujung-ujungnya nanti dokumen itu harus di print. Kemudian dokumen manual itu siap diberikan ya di end event-nya. Oke, itu untuk inclusive gateway ya. Nah, tadi sudah bahas gateways and branching. Kemudian ada tipe objek dalam BPMN. Ini banyak banget ya. Biar kalian tahu, materi BPMN ini banyak. Ini 2 kali pertemuan dia, kita bahas BPMN. Hari ini sama minggu depan. Minggu depan itu masih BPMN ya. Terus ada tipe objek di BPMN. Ini ada bentuk-bentuk lagi nih. Ini bentuk-bentuk lagi untuk start event ada kayak gini. Jadi nggak cuma lingkaran aja, dia ada yang di dalamnya tuh ada simbol amplop. Ini namanya message ya, pesan ya. Jadi proses dimulai setelah mendapatkan pesan dalam bentuk apapun, contoh telepon, surat, email, dan sebagainya. Jadi kalau ketika kalian misalnya menggambarkan sebuah proses yang ada proses surat menyurat atau proses orang ngirim email, kalian bisa mulai start eventnya itu dengan tanda lingkaran, kemudian ada amplop di dalamnya, bisa pilih yang ini. Kemudian ada timer juga, kalau timer ada pakai jam ya, ini digunakan pada saat proses dimulai dalam waktu yang ditentukan, contoh 2 hari sebelum hari gajian gitu. Jadi bisa pakai timer ini. Kemudian ada kondisional ya, proses dimulai setelah sesuai dengan suatu kondisi. Contoh stok di bawah minimum misalnya. Jadi ketika sesuai dengan kondisi baru bisa pakai ini gitu. Kalau ada suatu kondisi ya, misalnya kayak stok di bawah minimum misalnya. Keterangannya gitu, stok di bawah minimum kita bisa pakai ini. Atau yang ini 2 hari sebelum hari gajian kita bisa pakai start event seperti ini modelnya. Kemudian ini ada task dibagi lagi ya. Tadi kan secara umum tasknya bentuknya persegi ya. Sebenarnya ada lagi yang lain, ada manual, user, sama service. Manual ini adalah task atau aktivitas yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan aplikasi atau IT support. Jadi masih proses manual tanpa adanya komputer gitu. Kita bisa pakai ini. Kemudian contohnya kayak tadi ya, mengerjakan tugas dari guru gitu. Ya itu pakai manual dia bisa, karena kan ngerjainnya anak-anak misalnya di sekolah gitu kayak siswa gitu, pas nggak ada guru dia mengerjakan tugas disuruh tulis tangan. Nah, itu kita bisa gunakan task yang bentuknya manual seperti ini. Kemudian ada user ya, kalau user dia ada gambar orang di sini, icon kayak orang di sini ya. Task atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan suatu aplikasi atau IT support. Jadi kalau ada aktivitas yang kita itu ada penggunaan aplikasi maupun ada IT supportnya, kita bisa gunakan task yang user ini namanya. Kemudian ada task service ya. Task atau aktivitas yang dilakukan secara otomatis oleh sistem atau aplikasi. Jadi kalau ini ada otomatis gitu ya, otomatis misalnya ada aktivitas yang secara generate itu dia otomatis, itu kita bisa gunakan task yang ini, service ini. Kemudian ada subproses. Nah ini tadi juga sudah sempat disinggung yang subproses. Yang subproses dia ada yang tidak tebal garisnya, ada yang tebal gitu, banyak banget ya. Subproses yang ini yang nggak tebal garisnya itu berfungsi untuk menyembunyikan aktivitas yang kompleks dalam sebuah child submodel. Kayak tadi ya, pendaftaran itu kan banyak tuh aktivitas pendaftaran, yaitu mengisi formulir, verifikasi formulir, setelah itu menyimpan data, itu kan subprosesnya dari proses pendaftaran. Kemudian ada call activity, sama seperti subproses, tetapi aktivitas ini dapat digunakan oleh banyak proses ya. Itu ada call activity. Ini kelihatan banyak, tapi ujung-ujungnya kita akan pakai salah satu aja sih sebenarnya nanti pada akhirnya ya, pada implementasinya gitu. Nah ini ya tipe objek di BPMN ya. Terus selanjutnya ada participant and collaboration, peserta dan kolaborasi. Ini peserta dan kolaborasi. Pertama ada pool ya. Sebuah proses akan berjalan bila ada yang menjalankan, bila ada partisipan di dalamnya. Lalu bagaimana BPMN menggambarkan partisipan? Nih yang saya bilang tadi, kita bisa gunakan pool. Jadi kayak
garis persegi gitu, terus nanti di dalamnya ini nanti bisa dibagi ya, entah di sini penjual nanti kita buat, atau di sini nanti pembeli, kayak yang tadi itu ada contohnya ya. Pool digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan garis pemisah di bagian kirinya yang akan menjadi tempat di mana nama partisipan dari proses yang ada di dalam pool tersebut. Berikut adalah contoh proses dengan menggunakan pool. Ini pool pokoknya bentuknya kayak gini. Contohnya kayak gini ya. Nah ini, Acme Corporation, ini nama partisipannya. Order receive gitu ya, menerima orderan. Kemudian secara manual ini prosesnya, find the item in warehouse ya, menemukan item di warehouse atau di gudang. Jadi mencari item mungkin gitu atau barang di gudang secara manual ini nyarinya. Setelah itu baru proses shipment. Nah, di dalam proses shipment ini karena dia subproses itu pasti banyak. Jadi ketika kalian buatnya, ini contoh subproses ya. Shipment ini adalah proses packing ya. Proses packing itu kan banyak sebenarnya prosesnya, ada pendataan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa buat langsung seperti ini. Shipment terus subproses dia. Artinya apa? Di dalam shipment ini ada proses lagi gitu. Kemudian baru order shipped ya. Jadi order itu di packing atau disiapkan gitu ya. Pada contoh gambar di atas, persisten dalam proses tersebut adalah Acme Corp yang namanya disimpan di bagian kiri pool. Sedangkan proses yang dilakukan oleh Acme Corp disimpan di bagian kanan pool ya. Ini namanya, yang ini aktivitasnya. Ini pool namanya. Jadi arealnya ini dia disebut dengan pool. Kemudian ada lane ya. Ada lane dibagi seperti ini. Jika Acme Corp memiliki divisi-divisi dan pembaca ingin melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh divisi tertentu, pool Acme Corp dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ambil contoh pool yang sudah diperlihatkan di atas, anggaplah Acme Corp memiliki dua divisi, yaitu divisi warehouse dan shipping. Sehingga bentuk pool akan menjadi seperti di bawah ini. Ini dibagi lagi, ini bisa dibagi kayak gini dia. Ini bagian warehouse, bagian gudang, ini bagian packingnya ya. Jadi di sini bisa dibuatnya kayak gini. Nah, kayak gini boleh. Atau ketika ada divisi seperti ini, bagian pergudangan sama bagian packing, dia bisa dipisah seperti ini buatnya. Tapi sama aja ya, hasilnya itu sama aja. Kalau kalian lihat dia alurnya sama aja nih. Hanya saja dibagi dia lane-nya gitu. Warehouse dan shipping dalam gambar di samping disebut lane ya. Fungsi dari lane untuk memperlihatkan lebih rinci. Ini hanya fungsinya hanya untuk menggambarkan lebih rinci gitu. Role apa saja yang berperan dalam partisipan yang general. Jadi biar lebih rinci gitu. Itu fungsi dari lane. Terus ada black box pool ya. Ini ada black box pool kayak begini. Andaikan dalam satu proses memiliki dua partisipan, tetapi pembaca tidak perlu tahu proses apa saja yang terjadi di salah satu partisipannya. Untuk menggambarkan ini, BPMN memiliki black box pool. Jadi bisa. Jadi selain Acme Corp itu ada partisipannya customer. Jadi kita nggak mau tahu tuh customer itu mau bikin proses apa yang terjadi di customer itu, kita cukup buat dia seperti ini. Jadi cukup digambarkan customer di bawah seperti ini. Ini keterangannya, pool customer pada gambar di samping disebut black box pool karena proses yang terjadi di customer tidak diperlihatkan. Jadi ini bisa kalian lihat, proses yang terjadi di customer ini tidak ditampilkan ya. Tapi dia hanya memberi keterangan aja gitu bahwa partisipannya ada dua. Ada Acme Corp sama ada customer. Kemudian ada message flow tadi ya, untuk menghubungkan antara task sama start event itu, atau penghubung antara notasi ya. Lalu bagaimana tiap partisipan ini dapat berkomunikasi satu sama lain? Bagaimana partisipan-partisipan ini dapat berada dalam satu alur proses? Ya, awalnya mungkin akan terpikir notasi sequence flow untuk menghubungkan notasi di satu partisipan dengan notasi di partisipan lainnya. Sayangnya, sequence flow tidak boleh keluar dari poolnya. Yang pertama tadi saya menyebutkan sequence flow ya. Kalau sequence flow tadi itu dia bentuknya kayak gini. Kalau sequence flow tadi yang dia warna gini hitam terus ujungnya hitam, ini hitam ya harusnya ya. Dia yang sequence flow tuh yang kayak gini. Nah ini dia hanya boleh dalam satu baris gitu ya, dalam satu proses gitu ya. Nah sayangnya nih, kalau yang bisa baca, sayangnya sequence flow itu tidak boleh keluar dari poolnya, jadi nggak boleh keluar pool dia. Dia hanya bisa berada dalam satu pool saja, tidak boleh menerobos keluar dari pool. Untuk menyambungkan satu partisipan dengan partisipan lain kayak tadi ya, kita mau menghubungkan Acme Corp sama customer, itu nggak boleh pakai sequence flow yang ini. Kita pakainya message flow ya. Untuk menyambungkan satu partisipan dengan partisipan lain, ada message flow ya. Message flow dinotasikan dengan bentuk panah yang garisnya putus-putus. Dan kepala panahnya berwarna putih atau empty row, yang dasar atau awal dari garisnya berbentuk lingkaran kosong.
Kebalikan dari sequence flow, message flow tidak boleh berada di dalam pool dan hanya boleh berada di antara pool saja. Jadi dia kebalikan dari sequence flow ya, tidak boleh berada di dalam pool dan hanya boleh berada di antara pool saja. Jadi dia di luar ini gitu. Jadi kalau ketika kita mau menghubungkan partisipan Acme Corp dengan customer, kita gunakan message flow, bukan sequence flow yang seperti ini. Jadi flow aja ada gininya ya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini message flow, yang ini sequence flow. Jadi kelihatan bedanya. Yang ini message flow, yang ini sequence flow. Message flow, sequence flow. Jadi message flow itu menghubungkan antara partisipan ini, Acme Corp sama customer. Itu message flow, kita pakai message flow. Tapi kalau dalam satu pool yang sama, ini kan poolnya nih. Dalam satu pool yang sama kita bisa gunakan sequence flow. Nah, ini dia keterangannya. Gambar di atas menggambarkan customer melakukan order ya. Jadi si customer ini melakukan order gitu prosesnya. Message flow berasal dari customer yang merupakan black box pool menuju message start event dari pool Acme Corp. Di Acme Corp juga terdapat message flow yang berasal dari aktivitas shipment menuju pool customer untuk menginformasikan atau memberi pesan tentang rincian pengiriman gitu atau proses packingnya ya. Nah, ini kalau kalian lihat, misalnya di sini customer mau mau menerima order gitu ya. Jadi kita bisa gunakan message flow di sini, mengarah ke sini. Begitupun juga dari sini ya, si customer biar tahu gitu loh, rincian pengiriman packingnya gitu. Sampai mana tuh kurirnya gitu ya. Terus sudah sampai mana kurirnya, kemudian jam berapa tiba, ini dia shipment details. Jadi bisa gunakan message flow di sini, simbolnya. Oke, itu tadi ya, ada sequence flow, ada message flow. Kalau sequence flow dia harus dalam satu pool seperti ini. Ini yang pool ya, ini poolnya, satu pool. Itu sequence flow. Kalau message flow dia antar pool dengan partisipan yang berbeda. Jadi ketika kita ingin menghubungkan antara dua partisipan, kita bisa gunakan message flow. Nah, kemudian ada data modeling ya. Mengodelkan data. Ada data modeling, pertama ada data objek. Untuk menggambarkan data yang digunakan dalam proses bisnis, jika kita menggunakan simbol data seperti email atau dokumen atau mendefinisikan bagaimana input dan outputnya. Jadi ada simbol gini nanti. Simbol begini, kemudian ada simbol data store, menggambarkan data yang disimpan. Jadi kalau ada penggunaan database, ada simbol seperti ini. Kemudian ada data association ya, data objek dihubungkan dengan menggunakan data association, menunjukkan aliran data bisnis proses yang digambarkan seperti berikut ini. Nah, ini ada data association. Nah, itu aja sih yang data modeling, cuma 3 itu aja. Kemudian ada adding more information to BPMN diagram, menambahkan informasi lebih ke diagram BPMN. Pertama ada anotasi teks ya, bertujuan untuk menampilkan beberapa informasi tambahan tentang proses atau elemen proses. Dalam hal ini dilampirkan menggunakan asosiasi atau garis putus-putus. Nah, ini sifatnya opsional dengan panah jika kita ingin menunjukkan arah. Nih ya, ini text annotation nih. Jadi dia kayak ngasih keterangan gitu loh. Keterangan. Jadi misalnya kayak ada undangan gitu ya. Undangan rapat mungkin ya. Nah, ini probis meeting misalnya. Ada meeting misalnya. Kemudian di sini klien, partisipannya adalah klien gitu. Dia menerima email invitation. Kemudian memproses invitation. Nah, di sini bisa dikasih keterangan. Klien itu dapat hadir atau tidak. Gitu. Ini disebut dengan text annotation. Kalau dia hadir, apakah hadir? Kalau iya, dia menyiapkan tempat dan konsumsi. Kalau tidak, dia reschedule. Baru terakhir end event di sini ya. Nah, di sini partisipannya ada klien, kemudian ada vendor di sini ya. Jadi si vendor itu dengan message flow dia bisa menerima email invitation. Jadi text annotation itu bisa kasih keterangan aja di sini. Biar lebih jelas gitu loh. Klien dapat hadir atau tidak gitu ya. Itu ya, bisa memberikan kalimat anotasi gitu. Hanya untuk keterangan aja dia. Namanya juga menambahkan informasi lebih ya. Terus ada grup, digunakan untuk highlight atau mengkategorikan sebuah proses yang digambarkan mengelilingi sebuah proses dengan gambar seperti berikut ini. Nah, ini highlight dia ya. Ini simbol grup. Kayak gini.
Kemudian ada macam dan tipe tax dalam notasi BPMN. Nah, ini banyak teksnya ya. Nah, kita bahas ini minggu depan lagi. Ini masih banyak ini, service tax, terus ada syntax. Nah, kita bahas lebih detail lagi. Sekaligus kita coba latihan minggu depan membuat proses bisnis dengan BPMN ini. Karena ini waktunya juga sudah lagi bentar ya, lagi 10 menit. Belum lagi saya ngabsen habis ini. Nah, itu kira-kira untuk BPMN. Jadi banyak ya. Ini juga slide-nya banyak, karena memang padat sekali. Notasinya dia banyak banget notasinya. Nanti bisa dicoba-coba ya. Dicoba-coba dulu, dibaca-baca dulu di rumah materinya sebelum kita coba buat contoh gitu, proses bisnis gitu minggu depan ya. Oke, saya absen dulu. Nah, kira-kira sebelum Ibu akhiri ada yang ditanyakan? Ya, gimana Yuni Marta? Bu, kan laporan yang lengkap itu kan udah selesai, Bu. Apakah itu ada disuruh buat PPT untuk presentasi nanti? Buat PPT untuk dipresentasikan. Ya, boleh. Buatkan saja PPT kalau gitu ya. Buatkan saja PPT, ambil poin-poin pentingnya yang mana menurut kalian penting dan perlu untuk dibahas. Kayak deskripsi dari, yang penting pasti tentunya deskripsi dari aplikasi yang kalian buat gitu ya, rancangan aplikasi yang kalian buat itu pasti tentunya harus dicantumkan di PPT-nya. Tapi sisanya kayak DFD dan sebagainya mungkin bisa ditunjukkan di laporannya saja lah. Sama nanya, Bu, misalkan udah selesai tuh langsung kirim di grupnya tuh ya? Kalau sudah selesai kirim ke gini, kirim ke spadanya Ibu. Kirim ke Spada, sudah Ibu buatkan linknya itu paling atas di prosedur wildcard itu. Bisa kirim di sana. Satu orangnya atau semuanya ngirim, Bu? Satu orang aja. Oh, baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, gimana Yuni Marta? Maaf, Bu, lupa nanya lagi satu, Bu. Mm-hmm. Itu kan pas selesai laporannya itu ada revisi lagi, Bu? Ya, nanti akan Ibu revisi. Terus nanti kalian perbaiki, kumpul ulang lagi. Baru Ibu nilai habis itu. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Bu, mana? Ya, gimana? Revisi dulu baru buat PPT atau langsung PPT-nya aja? Langsung PPT-nya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, nanti kan Ibu infokan lagi lebih lanjut di grupnya. Itu kan deadline pengumpulan kalian itu kan tanggal 1 April 2022. Kemudian 11 April itu kalau nggak salah kalian UTS, paling nggak seminggu sebelum UTS itu yang saya minta kalian presentasi lah berempat gitu ya. Online aja nanti presentasinya berempat. Nanti kan saya infokan lagi lebih lanjut di grupnya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, kalau seandainya ngumpulnya di sebelum tanggal 1 berarti ya semakin cepat berarti presentasinya gitu aja. Baik, Bu. Oke. Ya, ada lagi yang bertanya? Iya, tanyain. Tidak ada? Nah, kira-kira itu ya tadi materi hari ini itu ada tentang proses bisnis ya atau BPMN. Kita bisa membuat proses bisnis atau buat modelnya itu dengan menggunakan notasi BPMN ini. Ini memang banyak banget notasinya, makanya dia 2 kali pertemuan jatuhnya BPMN ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan malam hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam, bisa live ya. Bisa live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat malam.